Yo, balik lagi sama gue di channel Bermantin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk mengenai update si Bitcoin. Dan kemarin atau lebih tepatnya tadi subuh ya, sekitar jam 2 jam 3 subuh itu adanya rapat FOMC, teman-teman. Yang intinya mereka sampaikan itu si The Fed itu akan yang memperlambat kenaikan suku bunga di tahun depan. Nah, which is itu bagus banget mulai kuartal 1 2023. Ya, kenaikannya itu di bawah 0,5%. Itu bahkan bisa 0,25. Berarti itu adanya sign sangat bagus, teman-teman ya. Lalu ngebahas untuk kenaikan suku bunga yang akan datang nanti di bulan Desember ya. Jadi mereka memang masih mempertimbangkan di antara 0,5 sampai 0,75% kenaikan suku bunga. Walaupun memang sekarang ini lebih condong ya untuk menaikkan 0,5% saja. Karena melihat dari beberapa data rilis data sebelumnya dan di CPI sebelum-sebelumnya itu memang adanya penurunan ya untuk tingkat inflasinya. Jadi memang chance-nya itu 0,5 itu cukup besar, cuman mereka tetap aja yang mempertimbangkan melihat rilis data CPI yang nanti dirilis pada bulan Desember. Jadi hopefully ini adalah sebuah angin segar untuk market dan benar-benar bisa direalisasikan oleh The Fed. Jadi kalau misalkan itu benar-benar terjadi, maka untuk market bukanlah hal yang nggak mungkin akan hijau di bulan Desember, teman-teman ya. Jadi balik lagi harapannya nanti mereka itu menaikkan suku bunga hanya 0,5% saja ya, which is itu lebih rendah daripada kenaikan suku bunga sebelumnya yang ada pada 0,75%, dan juga rilis data CPI yang akan cenderung membaik. Nah, itu juga mempengaruhi untuk The Fed ya make decision dan juga untuk market juga. Jadi kalau misalkan market kan selama ini acuannya kan CPI, kemudian kenaikan suku bunga ya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan itu cenderung membaik ya, teman-teman, ya untuk market akan membaik ya. Jadi itu harapannya Desember, semoga Desember ceria yang menyambut akhir tahun. Dan menurut pandangan teman-teman bagaimana bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini ya. So ini akan saya bahas dulu untuk si DXY terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita ngebahas si DXY, ini adalah outlook terakhir kali saya bahas di DXY itu mungkin beberapa video Bitcoin yang lalu ya. Jadi memang adanya chance untuk dia mantul dari box warna orange ini ya, testing ke area box ungu aja, karena sebelumnya ini menjadi area support and then di flip menjadi resistance itu di sekitaran 107,69 sampai 108,17, and then yes dia sudah retest naik dan ya sekarang ini posisinya dia udah ke reject dan koreksi kembali. Dan soon or later dia akan visit kembali ya ke box warna orange ini, seperti yang tadi sudah saya proyeksikan ini outlook di beberapa video yang lalu untuk si DXY-nya. So bisa diperhatikan sekali lagi ya untuk dia testing ke box warna orange ini, apakah dari area sini nanti dia mendapati reaksi ya untuk dia mantul ya. Jadi semacam double bottom gitu. Kalau misalkan kita lihat sekilas, ini bottom 1 and then ini potensial di bottom kedua, itu yang perlu di note dan diwaspadai ya sama si DXY. Bisa aja dari area sini dia mungkin aja mantul dulu, teman-teman, atau malah dari area sini nggak adanya pemantulan, malah dia lanjut koreksi lagi. Nah itu yang perlu diperhatikan ya, areanya di box warna orange ini. Ya itu adalah area krusial buat yang nanyain di XY, area krusialnya di mana? Di area box warna orange ini. So kalau misalkan dia memang terbreakdown jebol ya, next target itu dia visit ke next area support ya. Sebelumnya di area resistance dan support di sekitaran level 100,5 sampai 101,4 untuk si DXY-nya ya. Jadi memang ini adalah key level untuk si DXY. Jadi memang intinya kalau memang dia melanjutkan penurunan, nah which is dia juga sudah breakdown dari trendline support di garis warna merah ini yang dari awal tahun ini menopang ya pergerakan si DXY ini, adanya indikasi sangat bagus lah untuk market, benar-benar bisa akan dikasih nafas. Dan juga hopefully untuk efek domino si FTX ya ke market kriptonya sendiri ini akan berangsur sudah ya, orang-orang kayak udah biasa aja lah gitu ya, udah nggak terlalu permasalahan dan nggak ngefek lagi ya. Soon or later market kripto akan rebound gitu ya, itu harapannya tahunnya. Jadi memang ya bisa aja memang potensi di sekitar $15.000 itu yang menjadi bottomnya si Bitcoin, ketika memang orang-orang nunggu $13.000 $12.000 malah di situ adalah bottomnya si Bitcoin. Who knows, teman-teman ya. Jadi memang buat teman-teman yang dari kemarin kalau misalkan melakukan aksi cicil beli ya akumulasi, itu salah nggak? Ya nggak ada yang salah, karena memang nggak ada satupun yang tahu bottom di mana kecuali market maker, teman-teman ya. Mungkin mereka yang ngatur ya, mereka udah tahu lah mau bottom di mana gitu kan. Oke, next ini untuk pembahasan si Bitcoin secara
daily time frame ya. Jadi secara daily time frame kemarin juga dia sudah ngetes lagi ke dalam kandangnya di box biru ini dan mantul. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan ya, secara daily ini ada box putih ya. Kalau misalkan kita tarik ke belakang, ini menjadi area resisten pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Itu di sekitaran area 16.700 sampai 16.900 dolar. Ya, kita bisa perhatikan dulu area itu. Apakah dia mampu close candle ya, close candle daily di atas itu, berarti adanya indikasi untuk si Bitcoin bisa aja melanjutkan penguatannya, at least ngetes bahkan sampai ke strong resistnya di sekitar 17.500 sampai 18.000 dolar. Ya, itu akan lebih, chance-nya itu lebih besar kalau misalkan dia mampu close candle bahkan di atas 16.900 dolar. Cuman kalau misalkan dia cuman bikin tail candle ya, seperti sebelum-sebelumnya nih, dia nggak mampu close di atas walaupun memang udah lewatin, tapi secara daily-nya close candle-nya tetap di bawah area itu, ya masih ada kemungkinan untuk dia malah koreksi lagi nanti, mungkin ngetes lagi 16.500 dan lain sebagainya. Ya, jadi palingan itu yang perlu di note untuk si pergerakan Bitcoin secara daily time frame nanyain gitu ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Jadi kurang lebih masih sama gambarannya. Kemarin juga sudah kita pakai ya dengan bantuan kakek Fibo dan juga area sebelumnya ya. Dan di box hijau ini di situ adanya confront of support, and then ya di situ juga ada EMA 34 dan 55 mengalami pemantulan untuk si Bitcoin. Nah, yang perlu kita waspadai adalah dia udah dekat sekali dengan next target resist kuatnya dia. Ya, di sekitar 16.900 sampai 17.100 dolar kalau kita lihat pada pergerakan secara time frame 1 jam. Sebelumnya menjadi area support, and then resistance, and then support, and then resistance. Ini juga resistance. Ya, kita bisa lihat ya, banyak banget lah sebelumnya menjadi area support and then resistance. Bahkan terakhir kali ini semenjak tanggal berapa nih, sebentar guys. Ini semenjak 11 November ya, sampai terakhir kali dites itu 18 November, dia berkali-kali kena reject dari kisaran area situ. So hopefully ya untuk area sekarang, walaupun kalau misalkan let's say seperti ini ya, dia masih lanjut naik, dari sini dia kena reject, at least dia ngetes ke area sebelumnya, which is itu sebelumnya jadi area support dan resistance juga di sekitar 16.600, 16.700 itu kuat untuk dia benar-benar true breakout dari level area tersebut. Ya, itu harapannya teman-teman ya. Jadi balik lagi, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin buat teman-teman yang mau melakukan trading ataupun melakukan aksi beli lagi, itu bisa nunggu waktu dia area pullback atau koreksinya ya. Jadi yang perlu di note adalah area support itu, kalau misalkan lebih bawah itu kita bisa pergunakan area ini ya, let's say di kisar 16.200 sampai 16.300an dolar untuk menjadi next target area support yang penting untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan untuk beberapa area support terdekatnya bisa tunggu waktu dia pullback dulu ya. Jadi jangan dipaksakan kalau misalkan tahun, wah ini takut ketinggalan, wah kok dibeli turun dan lain sebagainya gitu. Lebih baik menunggu waktu dia area pullback ya, dan dilihat lagi reaksinya. Apakah pullbacknya itu red candle besar kayak gini nih, batang merah besar, atau waktu dia koreksi cenderung istilahnya kayak dicicil gitu, bertahap. Ya, candlenya tuh kecil. Nah, itu mungkin adanya opportunity yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Balik lagi sudah saya sampaikan untuk beberapa area target resistennya. Kalau misalkan next target ini bisa dijebolin sama Bitcoin, next target lagi di sekitar 17.440 sampai 17.500an dolar untuk si Bitcoin gitu. Jadi hopefully sooner or later untuk si Bitcoin itu bisa ngebreak untuk menuju next target resistennya. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bisa terbantu. Tetap semangat ya. Sebentar lagi udah mau mengakhiri bulan November dan akan menyambut bulan Desember. Semoga market akan pulih lah secepatnya gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi ada sangkut atau yang udah akumulasi itu bisa menikmati lah hasilnya at least di bulan Desember nanti. Itu harapan saya, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.